Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bujang Teliti. Dan cerita kita kali ini yang berjudul Dijegat Kuntilanak Penunggu Pohon Bambu. Cerita ini dimulai sekitar bulan Maret 2015. Ada sepasang suami istri datang ke toko dan mau membeli meja makan rotan sintesis. Singkat kata, setelah melewati proses tawar-menawar yang alot, akhirnya harga deal dan customer membayar uang LP, serta barang minta dikirim besok jam 17.30 atau jam setengah 6 sore. Karena sepasang suami istri tersebut pulang kerja pada jam tersebut. Customer ini tinggal di sebuah perumahan, nama perumahannya Korpri, di desa Pasekaran. Tapi beliau menyarankan agar saya tidak melewati jalan di perumahan tersebut, melainkan melewati kampung yang ancer-ancernya masuk lewat gang botol. Di depan gang botol tersebut ada sebuah botol berwarna biru yang sangat besar. Karena rumah beliau berada paling belakang mentok dengan jembatan. Customer yang laki-laki berprofesi sebagai seorang polisi, kalau nggak salah namanya Pak Adres. Keesokan harinya saya mempersiapkan barang yang akan dikirim serta mencari pinjaman deplak atau sejenis pick up untuk mengangkut barang. Seperti biasa, setiap saya mengirim barang ke customer, pasti 2 dari 3 anak saya pada ikut. Waktu itu yang ikut anak nomor 2 laki-laki umur 7 tahun, namanya Naupal, dan anak nomor 3 perempuan umurnya 5 tahun, namanya Amanda. Setelah kedua anak saya selesai mandi dan bawa bekal jajan anak-anak, kami pun berangkat mengangkut kursi ke rumah customer. Berangkat dari rumah jam 5 sore dan sampai di depan gang botol sekitar jam 5:15 sore. Namun saya malah tersesat sampai ke jalan buntu. Sedangkan hari semakin gelap, saya pun bertanya alamat Pak Adres ke penduduk kampung setempat. Salah seorang warga memberitahu kami jalan menuju rumah Pak Adres. Bapak putar balik lalu belok kanan melewati pohon-pohon bambu dan nanti ada jembatan kecil. Nah, itu rumah Pak Adres membelakangi jembatan tersebut, ujar warga kampung tersebut. Waduh, ternyata saya kebablasan, ucap saya dalam hati. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dan suasana sudah semakin gelap. Saya pun masuk ke mobil dan putar balik. Saya jalan pelan-pelan sambil mencari belokan. Ternyata jalannya sempit serta menurun. Di kanan kiri hanya ada kebun kosong yang dibatasi pagar bambu. Setelah melewati jalan sekitar 200 meter, ternyata terdapat pohon-pohon bambu yang tinggi dan lebat hingga seperti membentuk terowongan gelap. Saya tetap konsentrasi memegang kemudi mobil, namun saya sesekali memperhatikan anak-anak saya di samping. Ketika mobil sudah memasuki area pohon-pohon bambu, terlihat anak-anak saya seperti kaget melihat sesuatu dan keduanya menutup mata mereka dengan kedua tangan. Namun saya tidak melihat apa-apa. Kondisi jalan masih menurun dan mulai melewati jembatan. Ternyata selepas dari jembatan tersebut terdapat perumahan yang posisinya membelakangi jalan. Akhirnya ketemu juga rumah Pak Adres. Singkat kata, setelah menurunkan meja dan kursi makan, saya dan anak-anak pamit pulang. Maksud hati saya mau pulang lewat perumahan saja, namun ternyata jalannya perumahan banyak terdapat mobil parkir. Daripada ribet, saya putar balik mau melewati jalan yang penuh pohon bambu tadi. Tiba-tiba anak saya perempuan berkata, "Pak, pulangnya jangan lewat situ. Manda takut." "Nggak apa-apa, Manda. Nggak usah takut, kan ada bapak," ucap saya menenangkan Manda. 10 meter menjelang sampai di jembatan kecil, tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Rupanya ada kuntilanak yang mau menampakkan diri di sekitar sini, ujar saya dalam hati. Kedua anak saya kembali menutupi mukanya dengan kedua tangan, dan astaga, benar-benar itu ada kuntilanak muncul duduk di jembatan kecil. Sosoknya terkena sorotan lampu mobil. Mukanya tertutup rambut panjang yang terurai sampai perut. Dia memakai gaun putih. Saya sebenarnya merinding, tapi saya harus kuat. Saya bunyikan di klakson mobil dan selepas jembatan jalanan menanjak. Tiba-tiba mesin mobil mati. Refleks saya injak pedal rem dan rem tangan. "Bapak, ada hantu," Manda sambil menunjukkan ke arah kanan di rembulan pohon bambu. Sejenak saya tenangkan diri sambil membaca ayat kursi
Setelah selesai, saya nyalakan klakson mobil dan ngomong sendiri, "Nih, saya mau lewat, tolong jangan ganggu." Dan terlihat bayangan putih dari kanan jalan meleset ke atas. Sambil ketawa cekikan, saya gebrak dashboard mobil dan coba menyalakan mesinnya. Alhamdulillah mesin menyala. Saya lanjutkan perjalanan pulang. Tapi saya berhenti dulu di minimarket untuk melihat keadaan anak-anak saya sembari membeli kue dan minuman. Kata orang tua, kalau habis melihat lelembut, jangan langsung pulang, tapi mampir dulu ke tempat lain, siapa tahu ada yang ikut. Setelah saya merasa tenang dan keringat sudah hilang, kembali saya lanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Alhamdulillah, malam hingga keesokan harinya kami nggak ada yang ikutin. Dan ceritanya berakhir di sini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.